Hai followers, viewers, dimanapun kalian berada, kapanpun dan bagaimanapun keadaannya, saya harap kalian baik-baik saja. Oke, jadi di kesempatan kali ini, saya akan membahas seluruh alur cerita film yang berjudul Saw, yang dirilis pada tahun 2004. Film ini menceritakan aksi gila pembunuh berantai yang bernama Jigsaw dalam menghabisi korbannya. Kira-kira bagaimana alur ceritanya? Ini dia ringkasan dari seluruh alur cerita dari film Saw. Cerita dimulai di suatu tempat gelap, yaitu tepatnya di ruang bekas kamar mandi yang sudah kusam, yang mana terdapat dua pria yang sedang terjebak di sana. Mereka adalah Dr. Lawrence Gordon dan satunya lagi seorang fotografer yang bernama Adam. Saat lampu di ruangan tersebut menyala, tiba-tiba dikejutkan dengan jasad pria bersimpah darah dengan luka di kepala. Anehnya, terdapat sebuah recorder dan sebuah pistol yang masih nempel di genggamannya. Sementara itu, belenggu rantai yang meliliti pergelangan kaki telah menyadarkan mereka bahwa mereka sedang disekap. Maka rasa panik bercampur takut mulai menghinggapi mereka, meskipun sejauh itu belum tahu siapa pelaku di balik motif penyekapan tersebut. Namun di sisi lain, jam dinding di ruangan tersebut seolah mengisyaratkan bahwa mereka harus memperhatikan waktu dengan seksama. Artinya, si pelaku memaksa mereka masuk dalam sebuah permainan teka-teki yang mungkin membahayakan keselamatan mereka. Pada awalnya si Adam sadar bahwa terdapat sebuah kaset rekaman di kantong celananya. Anehnya, Gordon pun menemukan benda yang sama ditambah satu butir peluru dan sebuah kunci kecil. Spontan mereka berdua pun membuka belenggu tersebut dengan kunci yang sama sekali tidak bisa digunakan. Kemudian Adam berinisiatif untuk mengetahui isi kaset tersebut dengan berupaya meraih tape recorder itu. Ternyata suara di kaset tersebut mengancam si Adam bahwa ada seseorang yang akan membunuhnya. Rasa penasaran pun mendorong Gordon untuk segera memeriksa isi kaset miliknya, dan isinya adalah sebuah perintah untuk membunuh si Adam, serta info harta karun yang bersimbol X. Sementara instruksi tersebut harus ditunaikan sebelum jam 6 pagi. Jika mereka mau selamat, seperti itulah aturannya. Setelah beberapa kali menganalisa isi rekaman, Gordon mencurigai sesuatu di dalam kotak bertanda hati. Dan ternyata terdapat dua buah gergaji besi dan sesuatu yang lainnya. Maka timbullah hasrat mereka untuk segera terlepas dari belenggu tersebut. Meskipun kenyataannya hal itu sangatlah mustahil, karena justru yang diinginkan sang pelaku adalah agar mereka memotong kakinya masing-masing. Alur permainan ini mengingatkan Gordon pada seseorang yang tengah dalam penyelidikan kepolisian, di mana dia selalu memaksa korbannya untuk larut dalam skema permainan yang dirancangnya. Sedangkan kunci selamat yang ditawarkan sangat mustahil didapatkan kecuali dibayar dengan kematian. Ya, alias tidak selamat. Sekitar 5 bulan lalu kasus ini sedang hangat diperbincangkan, bahkan Gordon memiliki kedekatan dengan pelaku yang sebenarnya. Dan dia pasti sudah tahu bagaimana cara untuk keluar dari sana dengan cepat. Namun tanpa disengaja, ada menemukan kamera infrared aktif di balik cermin dua arah. Dengan itu mereka yakin bahwa sepasang mata sedang memantau aktivitas mereka di sana. Dalam situasi terancam, Gordon ingat dengan anak istrinya dan sangat khawatir dengan keselamatan mereka. Lantas dia pun memperlihatkan koleksi foto keluarganya kepada Adam. Si Adam pun terkejut heran ketika menemukan foto istrinya dan anaknya, ternyata mereka disekap juga. Dan anehnya lagi, di balik foto itu tertera petunjuk tentang keberadaan tentang tanda X seperti pada isi rekaman tadi. Rupanya, ketika Gordon tidak sadarkan diri, si pelaku sengaja menyisipkan foto itu untuk menekan emosinya agar membunuh Adam. Karena hal itu, maka Adam menyembunyikannya. Dan faktanya, di malam ketika Gordon pergi tanpa disadarinya, ternyata si pelaku sudah berada di dalam rumah untuk menyekap anak dan istrinya. Namun diam-diam aksi si pelaku sudah terlacak oleh detektif yang bernama Tab,
yang sudah sekian lama mengintai jejaknya. Bermula semenjak seorang teman yang bernama Singh masih menemaninya di suatu malam, dan acara minum mereka gagal karena penemuan lokasi yang diduga kuat sebagai tempat persembunyian si pelaku. Tanpa menunggu instruksi, mereka pun langsung menuju tempat tersebut yang mana letaknya tidak terlalu jauh dari kantor mereka. Dengan sangat hati-hati, mereka mulai memasuki sebuah gedung bekas pabrik yang kini telah berubah menjadi sebuah ruang kendali. Pemandangan di sana sama persis dengan video yang mereka sita pada peristiwa sebelumnya. Maka dengan ini, mereka lebih yakin bahwa di sanalah si pelaku mengendalikan setiap permainannya. Sayangnya, si pelaku sedang tidak ada di sana. Hanya ditemukan seorang pria yang disiapkan untuk menjadi salah satu korbannya. Tiba-tiba, si Jigsaw kembali. Tab dan Singh pun langsung menyergapnya. Namun dengan cepat si pelaku menyalakan dua mata bor yang dalam 20 detik siap menembus kepala pria tadi. Situasi menjadi panik ketika Singh harus berpacu dengan waktu untuk menyelamatkannya. Dan jalan terakhir adalah memotong dua bor tersebut dengan tembakan. Tetapi yang terjadi setelah itu adalah sebuah pisau menyabat leher Tab dan membuatnya hilang kendali. Kemudian secepatnya si pelaku melarikan diri, disusul dengan tembakan Singh. Namun di sisi lain si pelaku juga sudah menyiapkan skema pertahanannya dengan sangat matang. Sehingga Singh pun tewas, termakan dengan perangkapnya. Alhasil misi kedua detektif itu gagal total. Sementara si pelaku pergi tanpa sedikit luka dari penembakan tadi karena jubah yang dipakainya adalah jubah sakti anti peluru. Dan sekarang setelah sembuh pasca kejadian tersebut, Tab kembali menemukan titik terang tentang keberadaan si pelaku. Semenjak itu dia bertekad untuk menuntaskan kasus ini meskipun sendirian. Cerita kembali ke markas si pelaku, di mana dia terus memantau Gordon dan Adam yang hampir saja menemukan tanda X tersebut. Setelah sedikit adu mulut, mereka berdua pun sepakat untuk bekerja sama, lalu si Adam mencoba menerjemahkan petunjuk tadi dengan cara mematikan lampu di ruangan itu. Ternyata benar, letak tanda X di belakang Gordon. Tanpa basa-basi lagi, Gordon langsung menghancurkan temboknya dan merogoh harta karunnya yang ada di dalamnya. Isi kotak itu hanyalah sebuah handphone lipat dan dua buah batang rokok. Yang jelas, apa yang telah mereka temukan di sana hanya membuat mereka pusing tujuh keliling. Untuk apa maksudnya? Setidaknya dengan adanya handphone mereka bisa menghubungi seseorang. Apalagi dengan dua buah batang rokok, si Adam akan sedikit merasa lebih bugar setelah menghisapnya. Namun sebagai dokter ahli, Gordon tidak serta-merta memberikan rokok itu di tengah situasi mereka yang sedang sekap. Artinya kecerobohan bisa saja lebih memperburuk keadaan. Apalagi ternyata HP itu sudah disetel pasif yang hanya berfungsi menerima panggilan saja. Hal itu sama persis dengan apa yang dialaminya semalam di parkiran, tepatnya di saat dia merasa ada hal yang tidak beres. Tiba-tiba HP-nya mengalami hal serupa, kemudian dia baru sadarkan diri setelah berada di tempatnya saat ini. Keresahan Gordon semakin menjadi ketika si Adam akhirnya terpaksa menjelaskan perihal tulisan dan foto itu padanya. Kira-kira bagaimana alur cerita selanjutnya?